Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deddy Kartomo di DK Sport for your hobby. Kali ini kita mau review raket Fly Power Training Raket 150. Nah, ini raket training ya, teman-teman. Untuk tampilan serta brand Fly Power, biasalah saya komentarin tentang marketing strateginya. Sudah saya bahas di video unboxing. Link saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel DK Sport ini supaya makin rame. Kemudian nanti di subscriber 4000, insya Allah saya akan kasih giveaway. Nah, untuk mereview raket ini saya udah tes di lapangan. Saya review di tanggal 1 Juli 2021. Saya pakai di lapangan, artinya sebelum PPKM darurat. Dan kondisi pada saat itu nanti bisa lihat di cuplikan. Kondisinya sepi banget sih, lapangannya dari 6 court kita hanya ada 1 court, kemudian setelah 1 jam ada 1 court lagi yang nyala, jadi total hanya 2 court. Dan saya pun main hanya berenam, 6 dari satu tempat kerja yang sama, which is di tempat kerja kami protokol kesehatannya cukup ketat, sehingga kami yakin bahwa 6 orang yang main di situ memang sudah aman, tidak terpapar COVID-19. Oke, kemudian spesifikasi ya, kita bahas spesifikasinya dulu. Raket ini minim sekali di spesifikasi, di informasi di web maupun di toko online. Jadi praktis hanya penjelasan tentang beratnya saja, raket training 150 gram. Sehingga beberapa saya ukur sendiri. Sebagai pembanding, saya kasih raket standar, ini adalah Astrok 68D. Ini salah satu raket berat karena dia 3U. Tapi ini nggak apple to apple ya, karena ini raket standar, raket untuk main, sementara ini adalah raket training. Jadi memang tidak apple to apple, tapi hanya untuk memberikan gambaran apa sih bedanya raket training sama raket yang biasa, yang standar. Oke, raket ini brandnya adalah Fly Power, serinya adalah Training Racket 150, kemudian made in-nya saya tidak temukan made in mana, nggak ada informasi di sini. Kemudian shell package-nya itu dapat senar FP66, kemudian grip handuk, ini gripnya udah saya ganti, ternyata kemarin pakai grip handuk terasa terlalu tebal. Materialnya karbon grafit, untuk frame-nya sudah isometrik, udah yang isometrik ya, udah yang besar, sama kurang lebih. Jadi bukan yang kecil atau yang oval atau yang compact. Kemudian untuk shaft materialnya itu 8 mm dengan bahan karbon grafit, jadi tebel banget nih. Biasanya kalau yang slim shaft itu 7,2, 7 sampai 7,2 mm. Kemudian ada yang ultra thin itu atau ultra slim itu di 6,4 mm biasanya. Nah, kalau ini tebel banget sih, jadi aerodinamisnya kurang banget. Termasuk frame-nya juga ini tebel banget, aerodinamisnya relatively kurang baik. Kenapa ya? Memang tujuannya untuk raket power ya. Jadi ini memaksa kita mengeluarkan tenaga lebih. Jadi tangan kita, power yang dibutuhkan adalah hasil dari kerja keras tangan kita. Tujuannya begitu. Kemudian flexnya, kalau yang standar ini udah stiff nih, ini kategori stiff. Nah, walaupun stiff masih bisa di bending. Kalau ini saya bilang extra stiff. Ini keras banget di bending, boy, keras banget. Jadi ini extra stiff. Kemudian beratnya 150 gram plus minus 2. Setelah saya beri grip dan juga senar menjadi 168 gram. Kemudian panjangnya 167, artinya long type, standar aja lah. Balance point-nya di 290 mm plus minus 3. Tension maksimumnya 28 pounds, grommetsnya 72. Itu sekilas tentang spesifikasinya. Sekarang kita ke tampilannya. Ini ya, sebenarnya kemarin udah dibahas detail di video unboxing. Ini saya review sedikit. Tampilannya sih standar aja ya, sangat sederhana. Ini ada warna gradasi hitam, merah, kemudian ke putih. Tulisan Training Racket 150. Ada tulisan titanium system. Gripnya juga grip sangat standar. Di bawahnya seperti ini. Top cap-nya biasa saja, T-join. Kemudian frame-nya ini lumayan tebel, kemudian juga lumayan lebar di sininya. Ya, penampangnya lumayan lebar. Tapi lumayan keren sih kalau untuk frame-nya ini ada kayak
apa ya, motif-motif gitu, hitam kemudian merah kombinasinya, kemudian di bagian bawah putih dan ada emasnya juga. Lumayan bagus sih kalau untuk frame-nya. Tapi kalau untuk overall ya, kalau untuk dibandingin raket-raket yang untuk standar sih lebih keren raket-raket yang standar untuk main. Kemudian untuk feels, ini sebagai catatan ya, feels orang beda-beda. Saya ceritakan feels saya, dan untuk feels khusus raket ini saya tidak beri penilaian excellent, very good, good atau not okay seperti review saya di raket-raket standar, karena ya memang beda ya. Saya akan lebih bercerita tentang saat saya melakukan gerakan itu seperti apa yang saya rasakan gitu ya. Untuk smash, raket ini itu kuat banget sih. Hasil pukulannya itu jadi sangat bertenaga. Kenapa? Karena raket ini berat sehingga momentum yang dihasilkan itu juga sangat besar. Tapi untuk ngangkat raketnya, untuk hasil momentum itu ini berat nih. Jadi pas kita ngangkat ini rasanya lebih berat. Ya karena memang lebih berat ya. Berat. Nah begitu kita dapat pukulan, kita smash, maka hasil pukulannya jauh lebih bertenaga. Nah kemudian untuk lob atau lift, ini saya jelasin sekalian termasuk yang smash tadi, yaitu dengan analogi roller coaster. Nah, kalau roller coaster itu kan pas kita naik ya, pas kita naik itu lambat. Kenapa? Karena berat. Kita ngelawan gravitasi nih. Lawan gravitasi plus beratnya si roller coaster itu. Begitu udah sampai di ujung, maka kita akan dibantu percepatan gravitasi plus berat sehingga menghasilkan momentum. Jadi kencang. Kurang lebih itu adalah gerakan yang kita alami ketika kita melakukan ayunan raket. Nah, tinggal posisinya aja. Oke, saya untuk peraga saya pakai ini NW Gold, Nur Wahid Gold. Nah ini kalau mau beli, linknya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Ya itu tokonya Coach Wahid ya. Nah ketika kita lakukan ayunan ke atas lob, itu titik poinnya adalah posisi raket di bawah sementara koknya di atas. Artinya ini posisi lagi kita berat-beratnya. Si roller coaster tuh lagi naik. Jadi ini pukulan yang paling berat ketika kita pakai raket ini posisinya. Sehingga wajar berapa kali saya pakai untuk lob pada saat posisi main free gameplay itu, posisi koknya akhirnya hasil pukulannya tidak sampai baseline belakang. Artinya bolanya tanggung, hanya sekitar 3/4 lapangan. Berbeda ketika saya pakai raket standar, dalam posisi gameplay pun lobnya bisa sampai belakang. Tapi kalau pakai raket yang ini, sering kali, beberapa kali saya itu pukulannya hanya 3/4 lapangan alias tanggung. Karena tadi berat banget. Nah, sedangkan ketika smash, posisi raket ini sudah melewati titik atas, kemudian mulai turun ke bawah. Momentum dihasilkan jadi lebih besar. Koknya posisi di bawah. Nah, ini posisi lagi kencang. Sehingga hasil pukulannya juga lebih kencang. Kemudian untuk drive ini juga effort banget untuk menghasilkan drive yang lurus, cepat, datar, itu effort banget. Tenaganya harus kuat banget. Drive. Terutama di pergelangan tangan kalian, di wrist kalian. Ini effort banget untuk main drive. Jadi ngelatih pergelangan tangan kalian ya. Kemudian untuk net kill. Nah, untuk net kill nih, ini yang saya rasakan ternyata lebih effort pakai raket ini ketika kita posisi main di depan. Di belakang oke, itu berat. Kamu harus angkat raket ini untuk pukulan-pukulan dari belakang. Ini effort berat, tapi di depan itu lebih effort. Kenapa? Karena kalau di depan itu kan bolanya nyampenya lebih cepat ya. Karena kita dekat sama lapangan lawan, bolanya lebih cepat, respon kita, refleks kita harus lebih cepat. Nah, untuk menghasilkan gerakan cepat ini terhambat sama si beratnya si raket ini. Nah, kita seringkali akan jadi telat. Itu yang harus dilatih. Kalau kalian, angkatan-angkatan saya mungkin tahu film Dragon Ball ya, Son Goku itu kan pakai baju berat, habis itu gravitasinya juga dibikin lebih berat dari gravitasi bumi, sehingga ketika dia di posisi normal, bajunya dilepas, kemudian
si gravitasinya normal, maka kita bisa jadi lebih kuat dan lebih cepat. Nah, ini harapan dari raket ini. Pas posisi net kill itu berat banget, jadi seringkali kita agak telat sehingga bola yang harusnya turun ke tajam ke bawah jadi datar. Ya. Jadi net kill lumayan berat. Kemudian untuk defense. Untuk defense itu sebisa mungkin raket ini kalian defense-nya adalah lift maupun drive. Jadi jangan block. Lift sama drive itu juga terasa berat banget. Saya kalau jujur aja, saya defense tuh agak lemah ya. Defense-nya agak lemah. Saya lift defense terutama. Itu kalau pakai raket biasa aja kadang-kadang nggak sampai baseline belakang. Seringkali 3/4 atau tanggung. Apalagi pakai ini, raket ini makin sering tanggung. Ya. Jadi memang sangat bermanfaat kalau untuk latihan defense nih, raket ini. Kemudian kontrol. Gini ya teman-teman, raket ini adalah raket untuk latihan power. Jadi bisa mungkin kalian pakai pukulan yang menggunakan power atau stroke power. Entah itu smash, jump smash, maupun lob, back to back ya. Kemudian lift defense, drive defense, kemudian drive. Usahakan pakai pukulan-pukulan itu, bukan pukulan kontrol, net, kemudian drop shot, kemudian flashing, bola setengah. Itu bisa mungkin dikurangi kalau pakai raket ini. Ya, kalau saya kemarin main di gameplay, free play ya, saya nggak nyari menang, tapi nyari supaya latihan power kita itu maksimal. Karena kebetulan NHC libur nih, udah 3 minggu ini kemungkinan libur karena kondisi COVID yang lagi naik-naiknya nih, kasus COVID. Oke, jadi kesimpulan, raket ini adalah raket yang berat. Saya coba cari yang 170 gram, tapi ternyata agak susah, banyak stok yang kosong. Kalaupun ada, harganya lumayan mahal, jadi saya pakai yang 150.000. Kemudian gunakanlah raket ini untuk pukulan-pukulan atau stroke-stroke yang power. Sebisa mungkin hindari pukulan-pukulan yang kontrol seperti net, flashing bola setengah, atau drop shot. Sebisa mungkin smash, jump smash, kemudian drive, lift defense, drive defense. Lakukan pukulan-pukulan power meskipun kalian posisinya adalah lagi gameplay. Jadi kalau pakai raket ini main gameplay, bukan cari menang, bukan cari poin, tapi latihan power, fokusnya di situ. Kalau menang itu bonusnya. Kemudian raket ini karena beratnya berat banget, ini menguras energi. Saya main itu kalau 2 game berturut-turut, di game kedua biasanya pas pukulan di belakang, raketnya nggak sampai atas, harusnya kan diangkat di atas. Lama-lama habis energinya, ngangkatnya cuma segini aja. Dari sini nih startnya nih, harusnya startnya di atas, angkat yang tinggi. Karena udah berat, lama-lama cuma segini gitu ya. Itu saya baru kali ini pakai ya, jadi mudah-mudahan nextnya bisa kuat, stamina makin kuat, power makin kuat. Harusnya bisa handle raket ini seperti kita menghandle raket standar. Kemudian rekomendasinya adalah raket ini saya rekomendasikan buat kalian yang mau ngelatih power kalian. Mungkin ngerasa power saya masih kurang, atau sebenarnya powernya udah cukup tapi pengen lebih lagi, bisa pakai raket ini. Kemudian saya juga nggak rekomendasikan untuk raket ini kepada anak-anak. Artinya usia anak-anak mungkin di bawah 17 tahun ya. Better pakai raket biasa dulu aja deh. Kalau raket ini takutnya cedera atau juga nanti ototnya kebentuk malah repot. Jadi pertumbuhannya nanti pertumbuhan otot bukan pertumbuhan ke atas. Oke, mungkin sekian dulu review raket ini, semoga bermanfaat. Buat yang belum subscribe, segera subscribe di sini. Terima kasih sudah nonton. See you. Dah.